Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini yaitu dengan bab yang baru, elektrokimia, tapi masih berhubungan dengan reaksi redoks. Elektrokimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kimia yang berhubungan dengan elektro atau listrik. Terbagi menjadi dua macam, yaitu self volta dan elektrolisis. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang self volta terlebih dahulu. Self volta atau juga disebut dengan sel Galvani karena penemunya ini adalah Luigi Galvani dan penemunya juga Alessandro Giuseppe Volta, sehingga disebut dengan sel volta atau sel Galvani. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang reaksi yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik, di mana di sini melibatkan dua elektroda. Ada katoda, itu disebut dengan elektroda positif, dan ada anoda yang dikenal dengan elektroda negatif. Kita cara menghafalnya kita singkat aja menjadi kapan. Katoda positif, anoda negatif, yang mudah diingat. Kemudian di katoda ini terjadi reaksi reduksi. Ingat, reaksi reduksi ini adalah reaksi penangkapan elektron. Sedangkan di anoda ini terjadi reaksi oksidasi atau reaksi pelepasan elektron. Atau reduksi juga dikenal dengan penurunan Bilox, dan oksidasi dikenal dengan reaksi kenaikan Bilox. Nah, di dalam sel volta ini ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama ada dua gelas kimia, kemudian ada dua elektroda, ada elektroda positif atau disebut dengan katoda, ada elektroda negatif atau disebut dengan anoda, kemudian dihubungkan dengan voltmeter atau ampermeter. Kemudian dua gelas piala ini kita hubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam ini berisi agar-agar yang terdiri dari anion dan kation yang berfungsi untuk menyeimbangkan jumlah anion dan kation yang terdapat pada dua gelas ini. Ya. Kemudian ini isi dengan larutan elektrolit, karena larutan elektrolit lah larutan yang hanya bisa menghantarkan arus listrik. Oke, lanjut ke sini. Di katoda tadi terjadi penangkapan elektron dan di anoda terjadi reaksi pelepasan elektron. Jadi nanti terjadi reaksi di anoda, terjadi pelepasan elektron, elektronnya lepas, kita kasih tanda panah ke arah kiri ke katoda. Elektron yang dilepas ini ditangkap oleh katoda. Nah, sehingga di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi, pelepasan elektron. Kemudian ada juga yang disebut dengan diagram sel. Jadi reaksi ini bisa digambarkan dalam bentuk diagram. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu anoda. Anoda itu adalah logam yang terdapat pada anoda ini. Elektrodanya logam apa? Ditulis di sini. Kemudian garis ion. Ion itu adalah reaksi yang terjadi di anoda. Kemudian jembatan garam. Jembatan garam diberi tanda garis 2. Kemudian ion lagi yang terdapat di anoda, di katoda, maaf. Kemudian garis dan logam yang ada di katoda. Kita lanjut kembali lagi ke sini. Nanti di anoda akan terjadi reaksi oksidasi, pelepasan elektron. Di katoda akan terjadi reaksi reduksi, kenaikan atau penangkapan elektron, sehingga nanti di sini reaksi reduksi dan oksidasi ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Berapa jumlah listrik atau voltase potensial yang bisa kita ukur bisa dilihat dari alat voltmeter, atau kalau untuk mengukur voltase, atau kita gunakan ampermeter kalau ingin mengukur arusnya. Nah, bisa juga dengan menggunakan perhitungan potensial sel atau disebut dengan S-sel. Berapa S-sel yang
dihasilkan dari reaksi tersebut, ini bisa menggunakan rumus selisih dari E katoda, potensial yang ada di katoda dikurangi potensial yang ada di anoda. Atau bisa juga E reduksi dikurangi E oksidasi, karena di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, selisih dari potensial sel antara kedua elektroda inilah maka akan menghasilkan berapa jumlah potensial sel yang dihasilkan. Kalau misalnya hasilnya negatif, ini bisa dua hasilnya, bisa positif, bisa negatif. Kalau misalnya positif berarti reaksinya spontan. Kalau misalnya negatif berarti reaksinya tidak spontan. Kita lihat contohnya. Diketahui Mg plus 2 ditambah 2 elektron menjadi Mg dengan E0 minus 2,37 volt. Pb plus 2 ditambah elektron menjadi Pb dengan E0 minus 0,13 volt. Yang ditanyakan, tentukan katoda anoda, reaksi yang berlangsung, potensial sel, diagram sel, dan gambar arah aliran elektron. Kita mulai yang pertama, katoda anoda. Siapa yang jadi katoda dan siapa yang menjadi anoda? Caranya dengan melihat E0-nya. Katoda itu memiliki potensial sel yang paling besar. Kita lihat angkanya di sini, yang paling besar itu adalah negatif 0,13 ya. Berarti yang jadi katoda adalah Pb. Siapa yang menjadi anodanya? Yang menjadi anodanya adalah Mg. Jadi ulang lagi, katoda itu yang memiliki E0 paling besar, sedangkan anoda yang memiliki E0 paling kecil. Kemudian yang B, reaksi yang berlangsung. Kita buat reaksinya. Di katoda itu positif, terjadi reaksi reduksi, berarti Pb-nya mengalami penangkapan elektron. Nih, udah sama reaksinya, menangkap elektron. Kita tulis lagi. Pb plus 2 ditambah 2 elektron menjadi Pb. Di anoda negatif terjadi reaksi oksidasi, di mana di anoda itu ada logam Mg. Terjadi reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Berarti reaksi yang menangkap elektron ini dibalik, karena di anoda itu mengalami reaksi oksidasi. Jadi Mg tanda panah Mg plus 2 ditambah 2 elektron. Elektronnya sudah sama, kiri dan kanan beda arah, kita bisa kurangi. Hasilnya jadi Pb plus 2 ditambah Mg menjadi Pb ditambah Mg plus 2. Yang C, berapakah potensial selnya? Tadi ingat rumusnya di sini. Potensial sel E sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. E sel sama dengan E katoda kurangi E anoda. Berapa E katodanya? Katodanya itu Pb, nilainya minus 0,13 dikurangi E anodanya Mg minus 2,37. Kita jumlahkan. Minus 0,13 kurang ketemu menjadi plus 2,37. Jadi hasilnya plus 2,24. Hasilnya positif, ini menandakan reaksinya spontan. Ya. Kemudian yang D, tuliskan diagram sel. Diagram sel, ingat penulisannya. Yang D, diagram sel. Penulisannya ingat anoda, kemudian garis ion, garis 2, ion lagi, garis katoda. Nah, penulisannya anoda. Di anoda itu ada logam Mg. Garis ionnya berarti Mg plus 2, ini ionnya. Kemudian jembatan garam, garis 2. Ion yang ada di katoda. Di katoda itu tadi Pb, ionnya ion
Pb plus 2. Logam katodanya Pb. Nah, itu diagram selnya. Kemudian yang E, pertanyaannya gambarkan arah aliran elektronnya. Kita gambar 2 gelas piala, hubungkan dengan jembatan garam. Kemudian ada katoda, ada anoda. Terserah katoda anodanya mau di mana. Yang penting kalian kalau misalnya tandanya positif berarti itu katoda, kalau tandanya negatif berarti itu anoda. Katodanya itu adalah logam Pb, berarti kita tulis di sini Pb, ini elektrodanya. Kemudian anodanya ini Mg, kita tulis Mg. Kemudian aliran elektronnya jangan lupa yang melepaskan elektron itu anoda, berarti dari Mg lepas elektronnya. Ada berapa elektron yang lepasnya? Ada 2. Berarti kasih tanda panah dari Mg 2 elektron, kasih tanda panah menuju ke katoda Pb. Kemudian dikasih aliran airnya, larutannya. Larutannya apa aja, yang penting sama kiri dan kanan. Kalau ini Mg berarti ini boleh MgSO4. Ini Pb berarti ini PbSO4. Nah, gitu. Kita lihat contoh lain yang ada di LKS halaman 28. Nomor 2, buatlah diagram selnya. Caranya kita tentukan dulu siapa katoda, siapa anoda. Katoda itu angka yang paling besar, berarti ini katodanya. Yang ini anodanya. Kemudian ingat dalam proses pembuatan diagram sel, kita tulis dulu logam anodanya, berarti K. Kemudian garis ionnya K+. Kemudian garis 2 ion dari katodanya. Ion dari katodanya yaitu Ag+, dan logam yang ada di katodanya yaitu Ag. Nah, gitu. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut, contoh lain. 12. Penulisan lambang sel juga sama. Kita lihat di sini ada tanda positif, berarti ini katodanya. Ini ada tanda negatif, berarti ini anodanya. Penulisannya anoda logam Zn dulu, berarti garis ionnya kalau Zn itu Zn plus 2, garis 2, kemudian ion yang ada di katodanya yaitu Cu plus 2, garis lagi logam yang ada di katodanya Cu. Mana jawabannya? Jawabannya yang B.